Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah ucapan syukur. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 15 ayat 34 sampai 39 dan di dalam ayat yang ke-34 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat bacaan hari ini kita bisa menggambarkan dalam pikiran kita, ada 4.000 orang yang sedang kelaparan, lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Berapa roti yang ada padamu?" Murid-murid Yesus menjawab, 7 dan ada beberapa ikan kecil. Jika kita menghadapi peristiwa yang sama, kita juga pasti akan berkata apa yang ada sekarang tidak cukup atau kurang. Lalu apa yang akan kita buat? Mungkin kita akan menyalahkan Yesus atau mungkin kita mulai menyalahkan orang lain sehingga terjadi pertengkaran. Masalah biasanya menjadi sumber kekecewaan, pertengkaran, dan persoalan-persoalan lain yang timbul dalam hidup manusia. Tetapi ketika Yesus menghadapi masalah itu, yaitu ada 4.000 orang yang belum makan dan hanya ada 7 buah roti serta beberapa ekor ikan kecil, Yesus mengambilnya dan dia mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama, kita melihat bahwa dengan mengucap syukur, kita dapat menerima segala hal yang baik. Dengan kita berontak, benci, marah, atau kecewa, tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan. Mungkin kita merasa puas dengan kita marah. Boleh saja kita berontak atau melampiaskan emosi kita, tetapi pertanyaannya, adakah berkat yang kita terima? Pasti hati kita bertambah kecewa, hati kita bertambah kosong. Tetapi dengan kita mengucap syukur, kita dapat menerima segala hal yang baik. Karena dengan kita mengucap syukur berarti kita menyadari bahwa apapun yang Allah kerjakan itu pasti baik bagi kita. Sehingga waktu Yesus mendapat 7 roti dari murid-muridnya, dia terima itu dengan baik dan dia mengucap syukur. Waktu kita mulai belajar mengucap syukur, maka kita dapat menerima semua hal dengan sukacita, karena dengan mengucap syukur kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang kedua, kita belajar dengan mengucap syukur, kita dapat melihat pengalaman-pengalaman mujizat yang luar biasa. Sebelum Yesus mengucap syukur, Alkitab berkata bahwa roti itu tidak dapat dipecahkan. Mengapa? Karena sebelum Yesus bersyukur, maka tidak ada pengalaman mujizat. 7 roti diberikan kepada Yesus dan tetap 7 roti yang dia terima. Tetapi waktu Yesus mengucap syukur kepada Bapa, ada pengalaman-pengalaman mujizat yang terjadi. Mungkin hati kita luka, kecewa, mungkin masalah kita saat ini berat, tetapi cobalah mulai belajar mengucap syukur. Mulai mengingat bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Belajar mengucap syukur karena Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lebih dari kemampuan anak-anaknya. Dengan mengucap syukur, tanpa kita sadari, kekuatan kita menjadi begitu kokoh. Karena Tuhan sudah membangun benteng-benteng rohani dalam hidup kita. Sehingga walaupun situasinya dan masalahnya berat, kita tetap bisa menghadapinya. Asalkan kita tidak pernah menyerah. Yang ketiga, kita belajar dengan mengucap syukur. Kita memiliki iman atas campur tangan Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita memiliki iman. Karena dengan mengucap syukur tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang membangun iman kita. Mengucap syukur itu berarti kita percaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, walaupun saat itu kita belum mengalaminya. Itu sebabnya kita bisa bersukacita dan bersyukur. Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, engkau percaya karena engkau melihat.
Tetapi aku berkata, berbahagialah orang yang belum melihat tetapi percaya. Dengan lain kata, Yesus mau berkata kepada Thomas bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengucap syukur walaupun dia belum melihat pertolongan, walaupun dia belum melihat mujizat, tetapi imannya bersaksi kepadanya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita belajar dengan mengucap syukur, kita meninggikan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan bukan hanya dengan nyanyian, puji-pujian. Meninggikan nama Tuhan bukan hanya dengan berkata haleluya puji Tuhan, tetapi meninggikan nama Tuhan juga adalah waktu kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Waktu kita mengucap syukur dalam segala hal, maka orang lain akan melihat bahwa hidup kita memuliakan nama Tuhan dan sukacita Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa mengucap syukur kita tidak bisa bersukacita dalam segala keadaan. Tanpa mengucap syukur, kita tidak bisa menerima kekuatan baru dari Tuhan. Tetapi dengan mengucap syukur, kita dapat menerima pengalaman-pengalaman mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami harus belajar bersyukur dalam segala keadaan. Untuk kami tetap mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu dengan kami bersyukur, kami akan melihat pengalaman-pengalaman mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan dengan kami selalu bersyukur, kami memiliki iman bahwa Tuhan pasti campur tangan atas segala hal dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang dapat menjadi penuntun buat kami menjalani hari-hari kami, untuk kami tetap bersuka cita dan kami bersyukur dalam segala keadaan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.